Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita masih akan membahas tentang materi program linear, dan kali ini kita lebih fokus membahas tentang cara menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP sistem persamaan linear dua variabel, maka kali ini kita akan menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Jadi ini kebalikan ya dari materi yang pertama. Untuk materi yang pertama bisa dilihat pada video ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan garis lurus. Jadi kalau kita menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui, itu artinya dalam soal tersebut ada gambar atau ada grafik yang telah disajikan. Baik ya. Nah, teman-teman, jika grafiknya seperti ini ya, jadi di sini sumbu X dan di atas adalah garis vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, jika ada garis lurus seperti ini, tinggal kita bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Jadi, garis lurus ini kita mau tentukan bentuk persamaannya. Caranya bagaimana? Jadi kita tentukan titik potongnya ya. Kita misalkan titik potong antara sumbu Y dengan garis lurus ini adalah A. Sementara titik potong antara sumbu X dan garis lurus adalah B. Nah, cara menentukan persamaannya adalah langsung kita tuliskan saja AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi teman-teman, titik potong antara sumbu Y dengan garis lurus itu kita beri nama A, dan titik potong antara sumbu X dan B itu kita maksudnya garis potong antara sumbu X dan garis lurus itu kita beri nama B. Jadi bentuk persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Hasil kali antara koefisien X dan koefisien Y. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh ya. Jadi contohnya adalah di sini sudah ada grafik ya. Di sumbu X titik potongnya adalah ini 4,0 dan di sumbu Y itu titik potongnya adalah 0,5. Bagaimana menentukan persamaan garisnya? Tadi dikatakan bahwa titik potong antara sumbu Y dan garis itu dinamakan A, dan titik potong antara sumbu X dan garis itu dinamakan B. Berarti persamaannya tadi seperti ini ya. AX tambah BY sama dengan AB. Artinya persamaannya ini adalah di sini titik potongnya adalah 0,5, berarti sini adalah 5x ditambah ini 4y sama dengan 20. Oke, selesai teman-teman ya untuk persamaan garis lurus. Jadi mudah ya. Nah, cara yang kedua adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi DHP ini adalah daerah himpunan penyelesaian dengan cara tabel. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang cara menentukan daerah himpunan penyelesaian, apakah itu daerah himpunan penyelesaiannya ke kiri atau ke kanan, dapat dilihat pada video berikut ini ya.
Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal berikut ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, daerah arsiran pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Titik-titik ya. Jadi ini sudah ada grafik yang disajikan, kemudian daerah himpunan penyelesaian itu ke kiri, maksudnya ke kanan ya. Jadi ini ke kanan, yang diarsir itu daerah sebelah kanan, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Dan kita mau mencari pertidaksamaannya. Jadi langsung saja teman-teman, kita lihat titik potongnya di sini berada di titik 0,4, berarti ini 4x ya. Kemudian titik potongnya di sumbu x itu adalah 3,0, berarti ini kita tambah 3y. Kemudian ya, daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaian itu sebelah kanan, berarti tanda ketidaksamaannya itu menggunakan lebih besar atau sama dengan. Kemudian konstantanya berapa? Ini adalah hasil kali antara koefisien x dan koefisien y. Maka hasilnya adalah 12. Nah, selesai teman-teman untuk contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua, di sini sudah ada grafik lagi ya. Kemudian daerah arsiran itu adalah ke kiri garis. Kemudian garisnya itu terputus-putus ya. Jadi kalau soal yang pertama tadi itu bersambung ya garisnya. Langsung saja kita tentukan pertidaksamaannya. Jadi titik potong di sumbu Y itu adalah 0,6, berarti ini 6x. Kemudian titik potong di sumbu X itu adalah 2,0, berarti ini tambah 2y. Kemudian karena dia daerah himpunan penyelesaiannya ke sebelah kiri garis, berarti menggunakan tanda lebih kecil. Jadi lebih kecil saja, tidak ada sama dengan, karena ini garisnya itu putus-putus. Kemudian konstantanya adalah 6 kali 2, 12. Dan ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi hasil penyederhanaannya adalah 3x ditambah y lebih kecil dari 6. Oke teman-teman, contoh 2 kita sudah selesai. Contoh berikutnya adalah, jadi di sini sudah ada dua garis lurus, artinya di sini kita menggunakan beberapa pertidaksamaan ya, karena di sini juga daerah arsirannya cuma sampai sumbu Y saja dan sampai sumbu X saja, tidak sampai ke bawah-bawah. Pertidaksamaan yang pertama adalah ini ya, kita pilih yang ini saja, berarti 5x ditambah, kemudian titik potong yang kedua adalah ini, berarti 3y. Karena daerah arsirannya di sebelah kiri garis, berarti menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan, karena garis lurus dan tidak berputus-putus ya, garisnya bersambung. Kemudian konstantanya adalah 5 kali 3, 15. Oke, pertidaksamaan yang kedua adalah ini 2x, kemudian ini ditambah 6y ya. Kemudian karena daerah arsirannya berada di sebelah kiri garis ya, ini di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan berarti ke atas. Nah, berarti menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan juga. Kemudian konstantanya adalah 12, karena 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian pertidaksamaan selanjutnya adalah karena daerah arsiran cuma sampai di sini saja ya, berarti dibatasi oleh sumbu X ya.
Berarti X sama dengan 0, ini kan berada di titik 0,0, berarti ada batasannya X lebih besar atau sama dengan 0. Karena dibatasi sampai di sini saja ya. Kemudian pertidaksamaan berikutnya adalah karena Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini ya sumbu Y dan 0, sumbu Y lebih besar atau sama dengan 0, maka daerah arsiran cuma sampai di sini saja. Sumbu X menjadi pembatasnya. Berarti di sini adalah lebih besar atau sama dengan 0. Jadi 4 buah pertidaksamaan ya teman-teman, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi semua bilangan disederhanakan dibagi dibagi 2 ya. Berarti 2x dibagi 2 menjadi x, kemudian 6 bagi 2 itu 3 y, kemudian 12 bagi 2 itu 6. Nah, selesai teman-teman untuk pertidaksamaan dari grafik contoh yang ketiga. Selanjutnya contoh yang keempat. Di sini ada 3 buah garis lurus ya. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah ini ya, titik ini berarti adalah 6x, kemudian titik yang ini teman-teman bisa lihat berarti tambah 3y, karena daerah arsiran berada di sebelah kanan garis, berarti menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan ya. Kemudian konstantanya adalah 6 dikali 3 hasilnya 18. Baik, pertidaksamaan yang kedua ya. Ini kita perhatikan berarti 4x, kemudian yang di sini ya, ditambah 6y ya. Kemudian karena daerah arsiran berada di sebelah kiri garis ini ya, ini garisnya, daerah yang garis yang putus-putus ini, kemudian daerah yang diarsir berada di sebelah kiri, berarti menggunakan tanda lebih kecil. Dan garisnya putus-putus berarti menggunakan lebih kecil saja ya, jadi tanpa ada sama dengan. Kemudian konstantanya adalah 4 kali 6 24. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah di sini ada garis ya, kemudian berada di titik 0,1. Ini titik 0,1 berada di sumbu Y ya, berarti pembatasnya atau syarat yang ketiga adalah, pertidaksamaan yang ketiga adalah Y lebih besar atau sama dengan 1, karena garisnya ke atas atau berada di sebelah kanan garis, berarti menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Oke, baik teman-teman, jadi itu saja pertidaksamaan untuk contoh yang keempat. Jadi ada 3 buah pertidaksamaan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, cukup sekian materi hari ini tentang program linear part 2, khususnya pada materi menentukan pertidaksamaan linear 2 variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Jadi ada 4 buah contoh soal yang saya sajikan dalam video ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.